Apa arti dari cinta sejati itu? Mencintainya tanpa mengharapkan balasan. Rela berkorban demi kebahagiaannya meski itu menyakitimu. Adakah cinta yang seperti itu? Semuanya buruh proses. Sebisa mungkin aku akan menikmati proses itu. Kau yakin akan kembali mengambil cuti kuliah? Mas Ali kembali menanyakan keputusanku. Iya, Mas, jawabku. Aku menyeka keringat yang membasahi wajah Mas Ali. Mau langsung mandi apa mau istirahat dulu? Tanyaku seraya membantu melepaskan kaos yang sudah basah oleh keringatnya. Capek ya, Mas. Terapinya sampai banjir keringat kayak gini. Aku mengadu sakit saat Mas Ali menyentil hidungku. Capek plus sakit tahu, adunya seraya memasang wajah nelangsa. Aku tahu, ekspresi itu hanya dibuat-buat, ku kecup pipi kanannya. Sayangnya Zahra harus kuat ya, masa segitu saja sudah ngeluh. Mas Ali memeluk pinggangku erat saat aku hendak mengambil kaos bersih untuk ia pakai. Wah, istri cantikku sudah berani menggodaku ya sekarang. Siapa yang mengajarimu jadi istri centil? Tidak apa centil, toh yang dicentilin suami sendiri. Aku tidak mampu menahan tawaku saat Mas Ali menggelitik pinggangku. Tidak mau kalah, aku pun membalasnya. Kita coba malam ini ya, ajaknya. Aku mengerutkan keningku bingung. Apa yang mau dicoba? Mas, bikin baby? Bisik Mas Ali tepat di telingaku. Sontak pipiku merona merah. Ku sembunyikan wajah meronaku di ceruk leher Mas Ali. Tapi sebelumnya, bagaimana kalau kita salat jamaah dulu? Aku memekik kaget saat tiba-tiba Mas Ali menggendongku. Mas, aku menatapnya tidak percaya. Aku kira aku tidak akan pernah bisa menggendongmu. Tanganku melingkar di lehernya. Alhamdulillah, Allah masih memberi Mas kesempatan untuk menggendong bidadari Mas. Aku diam membisu, tidak mampu mengucapkan satu kata pun. Sejak kapan kedua kaki Mas Ali sembuh total? Sepengetahuanku, tadi pagi Mas Ali masih terlatih saat berjalan menuju kamar mandi. Aku memakai gamis terbaikku di balik mukena yang ku kenakan. Aku teringat ketika Mas Ali memujiku saat aku hendak mengenakan gamis ini untuk menghadiri acara pernikahan Mas Danang di Bandung. Kau terlalu cantik memakai gamis ini, bisakah kau menggantinya? Ra, biarlah Mas seorang yang menikmati kecantikanmu dengan gamis indah itu. Aku tersadar dari lamunanku saat mendengar handle kamar mandi berputar. Rupanya Mas Ali telah selesai mandi. Aku membantu Mas Ali mengancingkan baju kokonya. Sejak kapan kaki Mas dapat berjalan tanpa memerlukan bantuan tongkat? Tanya aku. 3 hari yang lalu? Jangan marah ya. Mas tidak memberitahumu karena ingin memberimu kejutan. Mas berhasil membuatku terkejut. Aku memutar bola mataku malas. Kau sangat cantik dalam balutan mukena putih ini. Rayuan Mas tidak akan membuat kekecewaanku sirna. Kenapa Mas tidak jujur padaku? Mas hanya ingin memastikan kalau kaki ini benar-benar mampu berdiri kokoh, mampu menopang berat badan Mas dan mampu juga menopang berat badanmu. Mata Mas Ali berkilat jahil. Enggak lucu, gerutuku mendengar leluconnya. Ya sudah, kamu wudhu lagi ya. Perintah Mas Ali lembut, agar amarah yang datangnya dari setan segera sirna oleh dinginnya air wudhu. Cepat-cepat aku beristighfar, tidak seharusnya aku marah. Harusnya aku senang mengetahui kalau kini Mas Ali telah sembuh total. Ini adalah anugerah Allah yang sepatutnya kusyukuri. Aku pun kembali berwudu. Sudah reda amarahnya, sayang, aku mengangguk. Mas Ali sudah berdiri tegak di depanku. Ketika takbir Mas Ali kumandangkan, tangis tidak mampu lagi ku tahan. Ini kali pertama suamiku kembali mengimami salatku. Mas Ali menghentikan gerakan takbirnya. Ia menoleh ke arahku. Senyuman manis menghiasi wajah tampannya. Ini seperti deja vu bagi Mas. Ingatkan kau pun pernah menangis saat Mas imami dan kau menangis karena rasa sakit yang secara sengaja Mas torehkan di hatimu. Mas Ali membawa tubuhku ke dalam pelukannya yang hangat. Maafkan Mas. Ra, mungkin ribuan kata maaf yang Mas ucapkan tidak akan mampu menghapus rasa sakit yang pernah Mas torehkan padamu. Semoga kini bukan tangis karena sakitlah yang kau rasakan.
Aku mendongak, menatap lekat mata Mas Ali yang memandangku dengan tatapan bersalah. Tidak, Mas, tangis ini bukan tangis kesedihanku, namun tangis ini adalah tangis syukurku pada Allah yang dengan kuasa-Nya telah menyembuhkanmu. Kami pun kembali berwudu. Mari kita menyapa Allah dalam salat kita, ajak Mas Ali. Mas Ali bertakbir. Di dalam kesunyian dan ketenangan, kami bersama-sama menyapa Allah melalui cintanya yang tiada taraf. Surah Ar-Rahman menjadi bacaan Mas Ali dalam salatnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Berulang kali Allah mengulang kalimat tersebut dalam surah Ar-Rahman. Begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada setiap hambanya, namun seringkali kita lupakan. Setiap tarikan napas, setiap detakan jantung, denyutan nadi, pergantian siang dan malam, embusan angin, serta turunnya hujan, semuanya adalah nikmat Allah. Seringkali kita mengabaikan nikmat itu. Malah terkadang kita mirutuki nikmat itu. Kenapa hujan terus turun? Kenapa malam datang begitu cepat? Dan masih banyak lagi keluhan kita. Padahal semuanya adalah nikmat Allah yang sepatutnya kita syukuri. Aku mencium punggung tangan Mas Ali seusai salat. Ia mencium ubun-ubunku seraya membaca doa. Doanya selalu berhasil membuatku meneteskan air mata. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan yang Engkau berikan kepadanya, dan aku berlindung padamu dari kejelekannya dan kejelekan yang Engkau berikan kepadanya. Perlahan Mas Ali membuka mukenaku. Gamis ini membuatmu terlihat lebih cantik. Puji Mas Ali saat melihat pakaian yang kukenakan. Memang sepatutnya aku harus terlihat cantik di hadapan imamku. Mas Ali memelukku. Aku sangat mencintaimu. Ia pun membawaku mengarungi kenikmatan duniawi yang Allah ridai. Allah menjanjikan begitu banyak pahala yang akan Dia berikan pada dua insan yang telah halal bersatu dalam sebuah persatuan jiwa. Selepas makan siang, aku dan Mas Ali yang kebetulan sedang off dari kedua pekerjaannya memilih untuk bersantai di ruang keluarga. Televisi menyala menayangkan sebuah berita. Aku mengambil gunting kuku yang terletak di atas meja. Kuku Mas Ali sudah panjang. Tumben Mas Ali tidak memotong kukunya. Bukannya ia sendiri yang sering berisik kalau melihat kukuku panjang. Sekarang malah kukunya sendiri yang panjang. Mas, tumben kuku Mas panjang? Tanyaku. Dia memperhatikan kukunya dan beristighfar pelan. Minggu-minggu ini Mas sangat sibuk, Ra. Banyak sekali pekerjaan di kampus dan rumah sakit yang harus segera Mas selesaikan. Sampai-sampai Mas tidak sempat memotong kuku, curhatnya panjang lebar. Sini aku bantu potong kukunya. Mas, kebetulan sekarang hari Jumat, jadi pahala sunahnya bisa didapat. Aku meraih tangan Mas Ali. Ku potongi kukunya dengan hati-hati. Mas, benar tidak kalau kuku panjang itu tempat bersembunyinya para setan dan jin? Tanya aku. Mama dan almarhum Papa selalu berkata, Ra, potong kukunya. Kalau kukunya dipanjangin, nanti setan yang ngumpet di balik kuku kamu. Benarkah kuku bisa menjadi tempat tinggal setan? Bukannya menjawab pertanyaanku, Mas Ali malah tertawa. Benar-benar contoh yang tidak sopan. Pertanyaanmu seperti pertanyaan yang diajukan oleh anak usia 7 tahun. Aku mengerucutkan bibirku kesal. Jadi, Mas menganggap aku anak 7 tahun. Istriku kok sensi banget ya? Jangan-jangan udah ada baby yang lagi tumbuh berkembang di sini? Mas Ali membelai perutku lembut. Hamil? Benarkah aku hamil? Tapi, seminggu yang lalu tamu bulananku datang. Sepertinya Allah masih belum mempercayai aku dan Mas Ali untuk memiliki keturunan. Kami masih menantikan kehadirannya. Kenapa melamun? Aku tersadar dari lamunanku saat Mas Ali mengecup pipiku lembut. Minggu lalu saat Mas mengikuti seminar di Singapura, aku kedatangan tamu bulanan. Mas, lantas, kok Mas malah balik nanya sih? Itu artinya Allah belum mempercayai kita untuk memiliki keturunan, Mas. Jelasku? Mas Ali kembali tersenyum. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memadu kasih. Mungkin Allah tengah memberi waktu pada kita untuk memperbaiki diri agar kita bisa menjadi sosok orang tua yang baik. Berpikirlah positif.
insya Allah kebaikanlah yang akan kita dapatkan. Aku mengangguk, semua perkataannya membuatku merasa tenang. Mas, ada telepon tuh. Aku menunjuk ponsel Mas Ali yang bergetar di atas meja. Bukan telepon, tapi SMS, koreksi Mas Ali setelah melihat layar ponselnya. Masih zaman gitu SMS, ledekku, tidak baik meledek seseorang di belakangnya. Memang siapa sih Mas yang SMS? Dilan, tumben Mas, Dilan SMS Mas Ali. Memangnya sudah akur ya? Bukannya kalau ketemu kayaknya Mas Dilan bawaannya emosi mulu sama Mas Ali. Mungkin rasa cemburu lah yang membuat Mas Dilan tidak begitu suka pada Mas Ali karena dulu Mbak Ayana pernah sangat mencintai Mas Ali. Tapi aku yakin, kini cinta itu telah sirna. Mbak Ayana sudah mencintai Mas Dilan yang kini telah menjadi suaminya. Itu terbukti dari curhatan Mbak Ayana yang selalu berkata, "Aku tidak suka Mas Dilan dekat dengan teman-teman perempuannya. Walaupun hanya berteman, tetap saja aku tidak suka. Bawaannya gerah kalau lihat mereka. Dia sama Ayana ngajak kita nonton di bioskop besok malam." Nonton? Tumben? Ada angin apa Mas Dilan dan Mbak Ayana mengajak kita nonton bareng? Setahuku mereka lebih senang menghabiskan waktu hanya berdua. Ayana ngidam ingin double date. Jadi, besok kita wajib menemani mereka berdua nonton. Itu permintaan calon baby mereka. Jelas Mas Ali. Aku memutar bola mataku malas. Alasan saja, masa sudah 7 bulan acara ngidamnya masih belum selesai. Gimana? Besok mau tidak nonton bersama mereka? Mas mau tidak? Kok malah balik nanya sih? Selama balik nanya itu gratis. Kenapa enggak? Mas Ali menggeleng-gelengkan kepalanya. Kamulah. Ia menyerahkan ponselnya ke tanganku. Artinya ia memberi wewenang sepenuhnya padaku untuk membuat keputusan. Mau kemana, Mas? Tanyaku saat melihat Mas Ali beranjak dari duduknya. Mau ke masjid. Sebentar lagi asar. Tidak di rumah saja salatnya. Kalau kebanyakan salat di rumah, yang ada nanti sarung yang sering Mas pakai salat akan berubah menjadi mukena. Apa kau mau Mas salat memakai mukena? Aku menggeleng cepat. Mas mau pakai koko yang mana? Biar aku siapkan. Aku pun segera beranjak dari dudukku. Yang mana saja, yang penting bersih, jawab Mas Ali datar. Sepertinya ia marah karena tadi sempat kuledek. Marah ya? Tidak. Beneran tidak marah, Zahra. Ups, kalau sudah memanggil nama, itu tanda kalau harus siaga 2. Iya, Mas, aku siapin dulu baju kokonya ya, ucapku. Sebelum benar-benar berlalu meninggalkannya, aku mengecup pipinya sekilas. Dia bilang kalau kecupan yang senantiasa ku daratkan di wajahnya itu akan membuat amarahnya reda. Beda denganku. Amarahku akan reda saat ia memelukku. Ternyata jurusku berhasil. Mas Ali tersenyum lembut padaku. Tidak ada lagi wajah datar yang tadi menghiasi wajahnya. Setelah salat Isya, aku dan Mas Ali pergi ke salah satu mal di daerah Bintaro untuk menunaikan tugas negara. Kalau tidak dilaksanakan, nanti ibu negaranya marah besar. Aku melambaikan tanganku kepada Mbak Ayana dan Mas Dilan. Mereka sudah menunggu di depan bioskop yang berada di dalam mal ini. Mbak Ayana memelukku. Sepertinya ia sangat senang aku datang. Mbak kira kau tidak akan datang. Mana tega aku tidak datang, lagi pula, aku pun tidak mau kalau sampai nanti punya sepupu yang ileran. Ucapanku dihadiahi tatapan seram dari Mas Dilan. Anakku tidak mungkin ileran, Ra, ucap Mas Dilan sambil merangkul bahu Mbak Ayana. Tangan satunya lagi membelai lembut perut sang istri yang sudah terlihat sangat besar. Tanpa memedulikan sekitar, Mas Dilan berulang kali mengecup pipi kiri Mbak Ayana. Jangan umbar kemesraan di depan umum, itu tidak baik karena tidak semuanya yang berada di tempat ini memiliki pasangan. Hal itu akan menimbulkan kecemburuan dan rasa iri. Mbak Ayana mencubit tangan Mas Dilan yang sepertinya tidak peka dengan maksud perkataanku. Mas Ali hanya tersenyum mendengar perkataanku. Tangan kanannya menepuk lembut pucuk kepalaku. Bagusnya nonton apa ya? Ra, tanya Mbak Ayana. Aku kira ia dan Mas Dilan telah membeli tiket, jadi aku dan Mas Ali tinggal duduk manis di bangku bioskop. Itu saja.
Mbak, kata Citra, filmnya bagus banget, usulku. Seraya menunjuk film yang berhasil membuat Citra menangis terseduh-seduh. Jangan itu, Ra, itu ceritanya tentang poligami. Bahaya nanti kalau setelah nonton itu Mas Dilan minta diizinin untuk poligami. Aku termenung memperhatikan sifat Mbak Ayana yang perlahan mulai berubah setelah menikah dengan Mas Dilan. Apapun yang berbau poligami sangat ia hindari. Ia pun berulang kali mengatakan kalau ia sangat bersyukur karena tidak jadi menikah dengan Mas Ali. Kalau sampai itu terjadi, ia akan menyesali keputusan tersebut seumur hidupnya. Menolak dengan keras, namun pada akhirnya film yang tadi ku tawarilah yang dipilih oleh Mbak Ayana. Mbak Ayana tidak berhenti menangis meski film yang kami tonton telah selesai. Ai, sudah dong nangisnya, malu dilihatin sama orang. Mas Dilan terus membelai lembut pipi Mbak Ayana yang sedari tadi dibanjiri oleh air mata. Filmnya sedih banget, Mas. Mbak Ayana menenggelamkan wajahnya di dada Mas Dilan. Dengan sabar, Mas Dilan membelai punggung istrinya yang bergetar. Hormon ibu hamil benar-benar telah membuatnya menjadi sensitif. Jelas Mas Dilan. Ia berharap aku dan Mas Ali memaklumi tingkah Mbak Ayana. Aku menoleh ke arah Mas Ali saat ia menautkan jari-jari kami. Sudah malam, lebih baik kita pulang, ucap Mas Ali. Tidak terasa waktu memang sudah larut. Mbak, aku pulang dulu ya. Aku memeluk erat tubuh Mbak Ayana, kemudian membelai lembut perut besarnya. Maafkan Mbak ya, Ra, ucap Mbak Ayana lirih. Biarlah masa lalu berlalu, Mbak, jadi tidak perlu lagi Mbak meminta maaf. Aku sangat tahu apa arti dari ucapan permintaan maaf itu. Terima kasih atas segala kebaikan yang telah kau berikan pada Mbak Ra. Aku mengangguk dan memberikan senyuman tulus pada Mbak Ayana. Andra memperhatikan Ali dan Zahra di hadapannya. Ia melihat bagaimana jari mereka saling bertaut, bagaimana keduanya saling berbagi senyum. Dia bukanlah Sayyidina Ali yang mampu memendam cintanya hingga setan pun tidak mengetahuinya. Zahra mungkin tidak mengetahui kalau Andra mencintainya. Namun Andra tidak yakin kalau setan tidak mengetahui perasaan yang kini tersimpan di hatinya. Bahkan beberapa bulan yang lalu ia sudah secara terang-terangan mengaku kalau ia mencintai Zahra tepat di depan Ali. Kenapa Sang Rob seakan-akan mempermainkannya, pada saat ia berusaha melupakan Zahra, pada saat ia berusaha untuk menjauhi Zahra, yang terjadi malah sebaliknya. Secara tidak sengaja Allah selalu mempertemukannya dengan Zahra. Sebenarnya, apa yang kini Allah rencanakan untuk cintanya? Apa ini adalah cobaan untuk meningkatkan derajatnya di mata Allah? Kuatkah ia menahan perasaannya? Mampukah ia mengikhlaskan cintanya? Beberapa bulan lalu, saat ia melihat Zahra di rumah sakit dan mengetahui alasan yang membuat Zahra menangis adalah keadaan Ali yang sudah diambang batas kematian, ada sebersit rasa senang yang meliputi hatinya. Mungkinkah Allah masih memberi kesempatan padanya untuk mempersunting Zahra? Namun, harapan itu pupus saat ia mendengar kabar kalau keajaiban telah terjadi pada Ali. Andra beristighfar, ia sontak menunduk saat bertemu pandang dengan Zahra. Mas, itu kan Andra, bisik Zahra pada Ali. Ia masih ingat wajah Andra yang ternyata adalah putra dari dosen Ali di Malaysia, seseorang yang dulu pernah menolongnya. Ali tersenyum tipis, sangat tipis. Ia pun menghampiri Andra yang sedang berdiri kaku tidak jauh dari mereka. Sama siapa Andra kemari? Tanyanya. Andra mencium punggung tangan Ali. Bagaimanapun, Ali jauh lebih tua darinya. Ali pun kini adalah dosennya. Jadi, sebisa mungkin Andra bersikap sopan kepada Ali. Sama Zaki dan Rizal, Pak, jawab Andra. Kedua tangannya menangkup di dada memberi salam pada Zahra. Di mana mereka sekarang? Mereka sedang ke toilet. Pak, jelas Andra. Matanya fokus menatap Ali meski hati kecilnya ingin sedikit mencuri pandang pada wajah cantik Zahra. Ya sudah, kalau begitu Bapak duluan ya, pamit Ali. Ali kembali menggandeng tangan Zahra. Hal itu tentu tidak luput dari penglihatan Andra. Sudah saatnya Andra mengikhlaskan cintanya. Sudah saatnya ia berusaha menghapus cintanya.
Cinta tidak harus memiliki. Melihat dia yang dicintai bahagia, itu sudah cukup.